Tapi akhirnya justru Bang Sandi dan Anies inilah yang memenangkan pilkada tersebut. Mengapa hal ini bisa mencuat ke permukaan sehingga saat ini orang dibicarakan dan digoreng-goreng ke sana kemari? Nah, menurut saya isu tentang hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tidak perlu lagi diperpanjang, harus di stop dan tidak digoreng-goreng lagi. Karena apa, sahabat-sahabat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Kali ini sahabat-sahabatku, kita akan membahas mengenai isu hutang piutang antara Sandiaga Uno dan Anies Baswedan. Sandiaga Uno dan Anies Baswedan ini merupakan pasangan peserta pilkada yang memenangkan pilkada di tahun 2017. Keduanya telah menjadi gubernur, walaupun Sandiaga Uno pada beberapa tahun baru menjabat. Dia mengundurkan diri karena pencalonannya sebagai wakil presiden pada perhelatan Pilpres tahun 2019. Sahabat-sahabatku, kedua orang ini, pasangan ini adalah pasangan yang kompak pada saat pilkada, berdua ke sana kemari menemui orang-orang masyarakat Jakarta, komunitas-komunitas, tokoh-tokoh, semuanya mereka kunjungi, dan akhirnya pada tahun 2017 mereka berhasil memenangkan pilkada, mengalahkan pasangan Ahok dan Jarot yang pada saat itu dianggap akan memenangkan pilkada di DKI, mengingat kesiapan mereka, dana mereka, dan semuanya. Maka saat itu orang menganggap bahwa pasangan Ahok Jarot ini akan berhasil memenangkan pilkada tahun 2017 di Jakarta. Tapi akhirnya justru Bang Sandi dan Anies inilah yang memenangkan pilkada tersebut. Sahabat-sahabatku, ketika ada berita tentang katanya adanya hutang dari Sandi ke Anies, kita merasa terkejut tentunya. Mengapa ini bisa terjadi? Mengapa hal ini bisa mencuat ke permukaan sehingga saat ini orang dibicarakan dan digoreng-goreng ke sana kemari? Nah, menurut saya isu tentang hutang piutang antara Anies Baswedan dengan Sandiaga Uno tidak perlu lagi diperpanjang, harus di stop dan tidak digoreng-goreng lagi. Karena apa, sahabat-sahabatku? Karena yang pertama, sahabat-sahabatku, perjanjian yang dilakukan tersebut adalah persiapan menjelang pilkada tahun 2017, yang tentunya untuk menghadapi pilkada saat itu tentu diperlukan kesiapan biaya dan persiapan lain seperti saksi yang cukup banyak sekali, dan sesuatu hal yang wajar apabila ada perjanjian tersebut. Dan kenapa setelah 6 tahun tentang perjanjiannya diungkap-ungkap lagi ke publik? Yang kedua, sahabat-sahabatku, pilkada tersebut adalah menang. Lain ceritanya kalau kalah. Dan ada suatu pernyataan yang kita dengar di podcast Meriana yang diungkapkan oleh Bapak Anies Baswedan, bahwa ada kalausa
Kalau pilkadanya itu menang, berarti yang dianggap seperti hutang piutang itu adalah selesai. Lain kalau kalah, tentu ini katanya harus dilakukan pengembalian dari Anies Baswedan. Jadi di sini aja kita sudah mempunyai pendapat bahwa sebenarnya selesai masalah hutang piutang tersebut. Yang ketiga sahabat-sahabatku, dua sahabat antara Anies Baswedan dan Sandiaga Uno ini adalah dua sahabat yang sangat dekat sekali, sangat kental sekali, dan mereka bersahabat itu bukan ketika setelah adanya Pilkada DKI saja, tapi sebelum jauh-jauh hari mereka telah ada persahabatan. Jadi dua orang sahabat ketika melakukan suatu perjanjian, tentunya yang diutamakan adalah rasa persahabatan dulu, dan akan menyampingkan hal-hal lain diantaranya dana dan sebagainya. Jadi yang diutamakan mereka adalah persahabatannya dahulu. Tentang persahabatan ini kita tentu tidak banyak tahu tentang sisi-sisi persahabat mereka. Jadi kadang-kadang yang kita sampaikan tentu tidak cocok, tentu tidak sesuai, karena apapun yang mereka kuat berdua adalah sebagai seorang sahabat yang dekat. Yang selanjutnya, nah ini yang penting, saat ini Sandiaga Uno sudah menyatakan bahwa dia tidak mau memperpanjang tentang isu hutang piutang ini. Setelah katanya bertanya dengan keluarga, setelah istikharah menetapkan bahwa Sandiaga tidak mau lagi membicarakan tentang hal ini. Jadi clear sahabat-sahabatku, perkara ini setelah setel. Jadi clear ya sahabat-sahabatku, perkara ini telah selesai. Berarti tidak perlu lagi dibahas-bahas lagi, dan tentu perkaranya sudah clear. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.